Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan melukis bukan memakai cat air, tapi sekarang aku belajar menggunakan gouache ya. Nah, bagi kalian yang gak tahu gouache itu apa, gouache itu mirip cat air, tapi dia lebih opaque gitu. Kalau cat air kan transparan, tapi kalau gouache ini lebih pigmented ya warnanya ya, gitu. Aku juga masih belajar, jadi belum bisa memberi banyak contoh karena masih explore juga sampai sekarang. Kalau ada yang punya opini lain tentang gouache itu apa, boleh komen di kolom komentar ya. Jadi menurut aku dia tuh kayak kapur gitu teksturnya. Cuma cara mengencerkannya sama kayak cat air ya, ditaruh air gitu. Nah, mungkin kalau kedepannya aku udah bisa lebih jago nih pakai gouache, aku akan mencoba buat video tutorial ya. Untuk sekarang kita masuk aja nih ke ceritanya. Jadi aku akan menceritakan alur cerita yang cukup simpel, yang agak pendek-pendek aja ya, jangan kepanjangan nanti videonya kelamaan, tentang series WandaVision. Jadi WandaVision ini terjadinya kronologinya itu setelah Endgame. Oke, gak sabar kan? Yuk kita dengerin ceritanya. Nah, kenapa sih aku pengen menceritakan ini? Sebenarnya soalnya bosan juga ya kalau denger lukisan timelapse cuma pakai lagu gitu. Nah, aku berpikir gimana kalau sambil cerita aja. Aku peringatkan ya guys, video ini mengandung spoiler. Bagi yang mau nonton nanti, diharapkan untuk tidak menonton video ini ya, di mute aja kalau pengen asik. Nah, kita masuk aja ke ceritanya. Jadi sini dibuka dengan video hitam putih ala-ala tahun 70-an gitu guys. Di sini tentu aja ada Wanda dan Vision. Heran dong ya, kok jadi hitam putih? Dan saat itu aku walaupun heran tetap nontonnya aja ya, karena emang lagi bosen. Tapi jujur aja sih, nonton episode satunya tuh bosen banget karena masih dengan hitam putih. Terus di sini tuh ceritanya Wanda dan Vision udah nikah. Intinya Wanda dan Vision di sini tuh menjadi orang biasa yang menyembunyikan kekuatan super mereka. Tapi di sini settingannya itu kayak aneh gitu. Mereka tuh kayak di dunia yang berbeda, kayak nggak nyambung gitu ceritanya. Kayak gak terjadi apa-apa. Padahal seperti yang kita tahu kan ya, di Endgame Vision itu udah mati. Kok bisa hidup lagi ya? Apa emang dia kemarin belum mati? Yuk kita lanjut dulu. Aku juga kurang tahu ya kalau sitkom tahun 70-an itu kayak gimana. Nah, jadi di sini tuh mereka tuh kayak ngobrol, ketawa-ketawa. Terus pas mereka ngomong sesuatu yang lucu tuh kayak ada back sound suara ketawa gitu, seperti yang di sitkom. Aduh, jadi sitkom. Aduh, jadi semakin heran lah aku ya yang nonton ini. Seperti biasa, hidup mereka tuh berjalan seperti biasa, kayak manusia biasa sambil berusaha menyembunyikan kekuatan mereka gitu. Jadi warga biasa. Si Wanda juga ikut acara ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu, dan ikut acara talent show, pergi kantor, berbaur dengan tetangga dan lain-lain. Nah, jadi waktu itu adegan ini si Vision ini juga pergi ke kantor. Ceritanya dia jadi pegawai gitu, pegawai kantoran biasa. Tapi ya menyamar identitas superpower mereka gak tunjukin ke orang gitu. Tapi sebelum si Vision ini pergi ke kantor, dia menyamar dulu gitu, ganti mukanya. Jadi bukan muka yang merah itu lagi, pakai muka manusia biasa. Nah, jadi saat si Vision ini ke kantor, tiba-tiba si Wanda ini kedatangan tamu guys, yang namanya Agnes. Nah, ingat ya guys, Agnes ini akan menjadi tokoh penting dalam kisah ini. Setelah si Agnes masuk tuh mereka kenalan. Agnes dan Wanda pun ini saling ngobrol dan gitu, ketawa ketiwi gitu. Aneh banget ya, aku juga gak ngerti kenapa. Penasaran kan? Ya penasaran dong. Dan di sini tuh maaf kayak jayus banget gitu guys episode satunya, terutama ya 1 dan 2 ya. Nah, pas aku udah tahu kenapa mereka jadi seperti ini dan nonton lagi episode 1 dan 2 nya tuh jadi kayak agak lucu gitu. Mungkin pas episode 1 dan 2 tuh belum mengerti ya, pas awal-awal, jadi masih kayak terbagong-bagong gitu dan berusaha menebak ini kenapa ya. Jadi kayak gak fokus gitu. Padahal sebenarnya kalau aku nonton lagi ya agak lucu sih ya, walaupun emang agak maksa, krik-krik. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, hidup dan Wanda dan Vision di sini tuh seperti manusia biasa. Jadi si Wanda juga ikut acara perkumpulan ibu-ibu
gitu. Nah di sini ini saat si Wanda lagi ikut perkumpulan ibu-ibu yang dipimpin oleh Dottie untuk membicarakan talent show gitu. Di sini Wanda juga berkenalan dengan Geraldine. Oke, ini ya Geraldine. Ini juga tokoh penting ya guys. Ingat ini spoiler. Jadi ya hati-hati aja ya kena spoiler yang bagi yang mau nonton. Nah saat itu si Wanda tuh sedang membereskan piring setelah acaranya kan, dan mereka tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian Wanda ngobrol sama Dottie. Tiba-tiba si radio dekat Wanda itu error dan ada suara lain gitu guys, selain suara musik. Jadi kan dari tadi musiknya nyala gitu. Nah tiba-tiba suara musiknya berhenti, terus kayak krak gitu. Terus tiba-tiba ada suara cowok. Dia bilang, Wanda, siapa yang lakuin ini ke kamu? Siapa yang melakukan ini ke kamu? Wanda tuh kayak bingung gitu dengar suaranya, dan keheranan gitu mendengarkan suara dari radio guys. Terus tiba-tiba si Dottie datang ke Wanda. Dia bilang, itu siapa? Wanda juga kayak heran gitu. Dan tiba-tiba gelas yang dipegang Dottie itu pecah. Nah ingat kan aku ceritain tadi kalau ini tuh semuanya hitam putih, tapi darah Dottie ini warna merah guys. Terus tiba-tiba radionya udah rusak, gak bunyi lagi. Penasaran dong ya, emang kenapa ya si Wanda sama Vision ada di dunia kayak gini gitu loh. Kok mereka balik ke tahun 70-an? Ada apa yang terjadi? Nah lanjut nih, kita pindah ke scene saat Wanda dan Vision lagi di rumah nih. Saat itu Wanda beritahu si Vision kalau dia tuh hamil. Kok bisa hamil ya? Bukannya Vision robot? Nah, tapi singkat cerita di sini itu udah jadi warna-warni ya guys, bukan hitam putih lagi. Nah, pada saat Wanda memberitahu Vision kalau dia tuh lagi hamil, tiba-tiba ada suara ribut dari luar, guys. Dan pas Wanda dan Vision nengok keluar, ada orang keluar dari selokan penuh lalat gitu. Serem sih pas itu karena kayak adegan film horor gitu guys, serem banget. Bahkan aku ngiranya dia ini orang jahat. Terus pas mereka lihat gitu, Wanda kayak ketakutan gitu. Dia langsung bilang no. Nah pas Wanda bilang no ini, tiba-tiba adegan itu berubah lagi. Jadi kayak mundur gitu. Kayak adegan dia beritahu Vision dia sedang hamil. Jadi adegan si mas-mas penuh lalat itu keluar dari selokan itu tiba-tiba gak ada. Jadi kayak ke-cut gitu loh. Nah jadi ya kembali ke poin, adegan Wanda memberitahu si Vision aku lagi hamil. Jadi seperti itu. Di poin ini aku bingung banget. Dan bahkan bagi kalian yang dengar cerita ini juga pasti bingung, siapa sih orang yang keluar dari selokan itu? Kenapa Wanda bisa balik kembali waktu? Kenapa ya? Apa yang terjadi di cerita ini? Siapa yang lakuin ini ke Wanda sebenarnya? Pokoknya sih udah berubah nih. Hari besoknya perut Wanda tuh cepet banget besarnya guys. Jadi kayak baru kemarin Wanda kasih tahu Vision dia hamil, dia udah besar gitu perutnya. Cepet banget, dalam semalam tuh udah gede banget perutnya. Nah suatu saat si Geraldine ini, inget kan ya aku kasih tahu tadi, orang yang ketemu Wanda di perkumpulan ibu-ibu. Dia datang nih untuk bertamu di rumah Wanda. Tapi pas Geraldine datang, ini Wanda tuh udah mau melahirkan guys. Gila, kaget juga gak sih bisa secepat itu? Nah jadi si Wanda ini kayak udah mau melahirkan. Terus si Geraldine ini bantu melahirkan dengan penuh drama lah. Akhirnya si Wanda melahirkan anak kembar cowok. Aku lupa namanya. Nanti aku lanjutin di yang episode kedua. Maksud aku nanti aku lanjutkan di part 2 ya. Namanya aku lupa, Tommy sama siapa gitu. Nah ini udah melahirkan nih. Saat udah melahirkan baru Vision datang bawa dokter, yang tentunya ya udah telat ya. Ya gimana ya, kaget juga ya. Semalam hamil besoknya udah melahirkan. Jadi si dokter kan gak diperlukan lagi. Jadi Vision tuh ngantar dokternya sampai di luar. Terus si Vision tuh melihat Agnes dan satu orang lagi tuh lagi ngobrol, namanya kayaknya Ralph deh. Nah disamperin lah mereka, kayak lagi ngosipin Wanda yang hamil. Terus tiba-tiba udah melahirkan aja deh. Terus Agnes bilang gini, Vision, si Geraldine itu ada di dalam ya bareng Wanda.
Vision bilang, iya, emang kenapa? Agnes bilang, si Geraldine tuh gak punya suami loh. Si Vision heran dong ya, lah emang kenapa kalau gak punya suami? Terus Agnes bilang, si Geraldine tuh gak punya rumah loh. Vision tuh makin heran guys, maksudnya gak punya rumah itu gimana ya? Terus Ralph ini yang tadi ngobrol sama si Agnes bilang, dia tuh kesini karena kita semua karena kita semua, gila aku tuh penasaran banget pas bagian ini. Si Ralph ini masih kayak ngomong, dan dia kesini karena kita semua gitu. Terus Agnes langsung nyela dan bilang, stop it. Terus sambil melotot melihat si Ralph ini, jadi kayak dia berhentiin gitu guys kata-katanya. Aduh penasaran banget. Ya udah tinggallah. Jadi kita pindah di rumah ya. Jadi udah di rumah, tinggallah si Geraldine ini bersendirian bersama Wanda. Bayi-bayinya udah taruh di itu tempat tidur gitu. Nah saat Wanda menatap bayi itu, tiba-tiba dia tuh kayak bernostalgia, terus kayak curhat gitu. Aku juga kembar loh dulu, dengan tatapan penuh sayu. Aku punya kembaran cowok, namanya Pietro. I have brother, his name is Pietro gitu. Terus tiba-tiba si Geraldine ini kayak kaget gitu, terus natap Wanda aneh, terus ngomong ke Wanda, Pietro itu saudara kamu kan, dia udah dibunuh kan oleh Ultron. Terus Wanda bilang, kamu ngomong apa? Wanda juga heran, what did you say? Terus Wanda natap Geraldine lagi, dia tanya, tadi kamu barusan ngomong apa ya? Nah terus si Geraldine ini kayak gugup gitu loh guys. Dia kayak bilang, aku bilang kamu tuh wanita yang hebat banget Wanda, kamu wanita yang kuat gitu. Terus Wanda nanya, who are you? Kayak heran, kamu tuh siapa gitu loh. Di adegan ini aku juga bingung, kok Wanda ini seperti gak mau menerima kenyataan gitu loh guys, tentang masa lalunya dia. Terus dia tuh tiba-tiba lihat kalung Geraldine. Kalungnya itu kayak tanda silang gitu. Terus kepotong deh. Nah lanjut ke adegan Vision yang masuk ke rumah nanya si Wanda, Geraldine mana? Wanda bilang udah pergi, dia ada urusan mendadak. Jadi pas adegan seru tadi tuh Geraldine tiba-tiba udah hilang. Terus kita tuh dipindahkan ke scene dimana Geraldine ini langsung terhempas keluar guys dari kota ini, kayak ada dimensi lain gitu. Nah pas si Geraldine ini terhempas keluar, tiba-tiba udah ada helikopter sama tentara gitu mengelilingi dia. Dari sini kayak udah terungkap beberapa misteri yang buat kita penasaran guys. Nah bersambung dulu ya, nanti aku lanjutkan di part 2. Jadi seperti kayak menjawab misteri kita gitu guys. Kayaknya si Geraldine ini tuh masuk ke dimensi lain, dimana si Wanda dan orang-orang ini ada di dimensi itu, di kota Westview gitu. Nah kita lanjut lagi ke part 2 ya guys. Gimana? Seru gak? Tolong please komen yang jujur ya. Kalau gak seru aku akan perbaiki di part keduanya. Jadi aku sengaja ngelukis ini ya. Yang pertama ini Wanda yang versi nanti ya part 2 aku kasih tahu. Nah yang part 2 nanti harusnya kebalik ya. Harusnya aku gambar dulu yang versi ini, baru versi 70-an. Jadi di part 2 aku akan melukis Wanda versi 70-an. Nah kayaknya ini kayak lebih banyak gitu ya alur ceritanya. Padahal rencananya cuma mau review aja sih sama ceritain plot singkat. Nah nextnya gimana nih untuk part 2? Kalian lebih pengen cerita alurnya yang seperti tadi, apa yang singkat aja guys? Tapi kayaknya singkat deh, soalnya capek juga ya ngomong ya. Jangan lupa ya komen di kolom komentar.